Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar ala ma an'am bi kulli na'amihi wa ata'ihi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan la tuhsa hamdan katsiran kama anna ni'amahu la tuhsa aidan ala ma ahsan bi kulli fadlihi wa judihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyina habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa alaina jami'an amin amin ya rabbal alamin. Saya mungkin yang paling senang di antara anak-anakku sekalian. Kami berdua lebih senang daripada kami. Kira-kira itulah yang bisa kami katakan. Kenapa senang? Yang nggak tahu dari tadi. Kenapa Bu kita? Yang nggak tahu pokoknya senang aja. Mereka nggak tahu kalau kita itu senang. Melihat itu tadi yang menyambut menggendong anak. Nah itu yang kita inginkan. Kemudian anak yang mereka masuk sini, Masya Allah. Jadi apa namanya? Kami dengan Ustaz Setaji dulu ya. Ketika ini marhalah yang memang sangat fenomenal. Jadi ini kan di sini ada kebetulan ada maskotnya itu kan, ada Amna, ada Syarifah, itu ada siapa Zeta, ada yang lain-lain yang dekat-dekat dengan kami itu kan. Jadi ini kami pantau nih. Masya Allah. Ada Isma, ada Isma juga. Pokoknya luar biasa ya. Sedikit nostalgia. Ini kalau tidak salah ini yang Masya Allah. Yang kedua kali saya membuat rayon-rayon percontohan. Itu adalah yang kedua kali. Rayon percontohan itu karena saking banyaknya. Untuk itu supaya menggerakkan pondok diberilah rayon percontohan. Maka ada di Indonesia, ada di Indonesia 1, kemudian ada di Al-Azhar, ada tempat lain. Itu adalah ini anak-anakku dan alhamdulillah itu rupanya banyak menginspirasi kami bahwa harus ada langkah baru setelah yang rutinitas mulai dari tahun pertama, kedua, tiga, terus. Nah, ini adalah tahun kalau tidak salah kedua mulai membeludaknya Gontor Putri. Ini adalah fenomena sekali. Dan ketika itu, ya kami ketika melihat anak-anak, ya Allah, ini Masya Allah jumlahnya banyak, ya kan? Ya maaf karena ketika kalian masuk itu kan 99 atau 90 itu ya iya kan pertengahan tahun itu Gontor Putri mestinya stabil. Nah ini berubah setelah bertahun-tahun suara bahasa Indonesia, bahasa Jawa di mana-mana itu yang marhalah ini juga. Anak lama setiap ketangkap bahwa bahasa yang tidak bagus, itu mesti bilangnya maaf mantu Ustaz. Jadi kami berpikir gimana caranya stabilitas itu menjadi berubah. Di mana di dapur, di kopel, di jalan semuanya resort, Masya Allah. Mestinya sudah jadi negara Arab atau negara Inggris, tapi ini akhirnya menjadi bercampur. Ya, terima kasih kalian telah menginspirasi kami untuk lebih cerdik lagi. Nah,
Terus terang ketika itu ya Allah, nah, dikasih tahu kelas 2, kelas 3 dasi, besok lagi gitu, sudah mau tamat gitu kan, sudah mau tamat masih juga. Akhirnya ya Allah, mudah-mudahan suami mereka nanti menerima apa adanya. Rupanya suami-suami Masya Allah, uskurullah, baik yang akhirnya memperbolehkan kalian berkumpul di sini. Kurang apa itu? Berarti doa kami makbul. Maka jagalah suamimu baik-baik, ya sudah berhati. Ya, salam kepada beliau-beliau yang telah mengikhlaskan kalian berada di sini dan yang mempunyai halangan yang belum bisa datang di sini. Sampaikan salam bahwa suamimu adalah suami doa terkabul dari kami semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Dulu kami pernah bilang, kayaknya nggak bisa Ustaz kita bilang wadaan. Iya, nggak mungkin bilang wadaan. Jadi kita masih ingin melihat mereka nanti. Maka kami katakan ilal liqa kan. Ana la astati an aqulu wadaan walakin daiman sa'aqulu ilal liqa. Alhamdulillah, kemarin kita dipertemukan melalui Zoom. Sekarang dipertemukan secara langsung. Terus terang, kalau muka semuanya kami masih terekam di sini. Tapi nama satu-satunya itu bisa berubah. Jadi saya tanya, kamu dari mana? Enggak, saya bukan dari Solo, ya Seragen. Malah saya perkirakan dari Madiun kalau Jadi begitulah. Jadi apalagi di antara kalian itu yang apa istilahnya ya, kepribadiannya, kemudian jenisnya itu bersama dengan kakak kelas kalian dan dengan adik kelas kalian. Itu kadang-kadang saya kamu masalah juga ini, nah, ternyata berbeda. Maka saya minta maaf kalau banyak nanti salah menyebut kamu dan itu, tapi semuanya masih ada dalam hati. Semuanya kadang ini adalah makalah yang sangat luar biasa. Kemudian waktu itu saya marhali dan sesudahnya saya suruh untuk membuat pedoman untuk sektornya masing-masing. Kemudian apa itu kira-kira itu? 2008 itu cari dokumen yang dulu sudah saya suruh buat dan sudah saya tanda tangani bahwa itu adalah patokan untuk sektornya masing-masing. Ada program kerjanya, ada filosofi dari semuanya itu. Nah itu yang kalian buat dan adik kelas kalian buat itu ternyata tidak ada, sama sekali tidak ada. Itu yang saya tanda tangani, bukunya segini ada buat. Maaf Ustaz. Nah rupanya yang ada tanda tangan saya itu malah dibawa pulang. Malah dibawa pulang, ya sudahlah apa boleh buat. Kemudian saya ingat ya, namanya budaya di Gontor tidak tertulis pun insya Allah melekat di dalam diri anak-anak. Maka kami tidak pesimis. Tapi sekarang sudahlah. Tadi saya melihat marhalahnya ada ini ada itu. Meskipun saya mengikuti tidak seluruhnya, selalu sampai saja berita kepada kalian itu kepada kami. Saya mengikuti ya Allah. Sepertinya saya dulu itu tidak mengajari seperti itu. Tapi kok pada hebat di sini, hebat di sini, hebat di sini. Itu gimana ceritanya? Itulah itu karena berkat doamu yang kamu panjatkan sangat polos sekali ketika kamu di sana, dan doa bapak ibumu plus doa-doa Pak Kiai pendiri Gontor bersama guru-guru yang selalu mendoakan Allahumma sahibum warahmatullahi ma'adina wa murjanitul laka mawjudina wa mujadkan dulu masih mawjudin sana. Dan setelah dengan kami dengan sastasi Allahumma sahibum ya kullu man ta'allamat bihadihi al-amkina bihadihi makanan nasya'atat al-mawjudah, itu selalu kami doakan.
Dan ya terus terang kami tetap selalu Allah marzuq likulli wahidah itu zaujan sholihan wa qurratan lil muttaqina imama itu marzuqum dzurriatan sholihin wa sholihat itu karena harapan kami. Dah. Ini sebagai mukadimah dan banyak lagi nanti nggak bisa kami tutup. Kemudian kalian saya ingin mendengarkan cerita dari kalian dan mungkin ada pertanyaan kami bisa jawab. Nah, dengan demikian suasana itu. Anak-anak sekalian yang tergambar dalam hati saya itu adalah tetap seperti yang dulu juga. Begini. Ini masa depan dunia ini kan kalau dilihat ini akan maju, terus maju, Allah tambah rusak dan seterusnya. Ini kan kemajuan memang sudah tidak bisa dibendung. Teknologi sangat luar biasa, gitu kan? Kemarin di Unida saya tanya langsung kepada Ustadz namanya Odi yang memprogram seluruh jaringan yang ada di Unida itu saya tanya, Ustadz, kalau seandainya ada perang beneran di dunia dan perang dunia ketiga, itu bisa nggak masing-masing itu saling menghancurkan satelit? Dan kalau satelit hancur, kita semua nggak bisa komunikasi. Oh iya Ustaz, sangat mudah sekali. Gimana? Kan satelit di sana sangat mudah. Dengan teknologi itu bisa mengejar sasaran mana yang dicari. Terus, nah kalau sudah seperti itu ya kita nggak bisa komunikasi, peluru kendali tidak bisa diarahkan lagi, pesawat juga tidak bisa dikomando lagi, maka perangnya pun sudah perang hancur-hancuran. Itu kalau kita melihat pesimis. Kalau melihat optimis, hidup di dunia semakin enak, semakin praktis, semakin efektif, semakin efisien, ya kan? Nah, tetapi begitu melihat dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seperti itu, sekarang ini ibu-ibu muda ini susahnya mendidik anak usaha, nanti kirim aja ke Gontor, ya kalau mau. Ya kan? Ibu-ibu muda semuanya seperti itu. Dah, kami membaca artikel sekian banyak artikel dalam dan luar negeri bagaimana menghadapi, bagaimana orang Islam menyiapkan generasi untuk menghadapi masa depan. Tidak ada yang dibicarakan kecuali membicarakan ma'had, membicarakan pondok. Jadi yang diberikan modal kepada anak turun kita adalah seperti yang didapatkan di dalam pondok. Dan itu adalah hasil perenungan pendiri Pondok Modern Gontor, mana yang akan didahulukan. Ketika Gontor hanya memiliki waktu 6 tahun untuk kelas biasa dan 4 tahun untuk anak kelas intensi, apa yang paling tepat diberikan sebagai bekal menghadapi masa-masa yang akan datang? Maka Gontor memilih pembekalan mental dan karakter Islami agar bisa bertahan dimanapun juga mereka berada. Dilanjutkan, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu, karena semuanya sudah dirakit. Mulai dari kurikulum di kelas, di kamar, di luar kamar, di matam, di mana di pramuka, di organisasi, kurikulumnya sudah menjadi satu. Akhirnya dikatakan kurikulum kehidupan di Gontor. Intinya dasar-dasar ilmu agama, dasar-dasar ilmu hukum, ilmu umum, dasar-dasar kecakapan bermasyarakat dan bekerja, kan itu saja. Itu tadi yang jago roti, saya kira nggak yakin kalau bisa ianya dulu lulus ini. Tapi kok bisa? Ya nggak bisa seperti itu. Ya itulah. Maka bukan berarti kita kepada lembaga yang mementingkan akademis kita kurang setuju, tidak. Kita hormat juga yang mementingkan akademis.
mementingkan akademis, mengejar SMS unggul, akademis, mengejar sekolah-sekolah seperti Al-Azhar dan lain sebagainya, monggo. Kami tidak bisa. Bisanya berusaha seperti SMA unggulan, berusaha seperti sekolah di Arab, tapi kenyataannya semuanya juga 100% hasilnya wallahu a'lam. Kan gitu kan? Hasilnya wallahu a'lam. Bahasa Arab, kita kalau disuruh bahasa Arab dibanding dengan beliau-beliau yang bahasa Arab daki-daki itu agak bisa. Gak bisa. Karena memang hanya dasarnya. Bahasa Inggris juga gak bisa. Kita tujuannya bukan menjadi expert bahasa Inggris, bukan menjadi khabirah bahasa Arab, tapi dua-duanya sebagai pelengkap untuk menguatkan kepribadian dan fiqh nafsi itu untuk kemana saja. Kan itu saja sebenarnya. Karena itu dasar. Yang utama gontor adalah untuk pendidikan karakter, bahasa pelengkap pendidikan tersebut, organisasi dan kemasyarakatan pramuka semuanya pelengkap, apalagi kecakapan dan lain-lain sebagai pelengkap. Karena saking bingungnya suami di Mas, ke depan pintu itu rusak, ke depan pintu enggak juga. Suaminya pergi beli semen, beli pasang sendiri. Ada lagi Mas, ini enggak sempat, suaminya sibuk ini, pergi ke toko cat, dicat sendiri. Ya, Masya Allah. Kalau cerita sama ibu, suruh belikan gas, nggak bisa belikan gas, beli sendiri, tabung gas diangkat sendiri. Masya Allah. Jadi ya, kata suami mereka adalah memang mandingan luar biasa. Sudah ini itu digontor seperti itu. Jadi kita hanya mengantarkan dan melatih anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku kuat, hanya itu saja, dan kami berdoa ya. Ternyata kalau kita melihat masa depan dengan Al-Quran, itu sudah ada di sana semuanya. Semua manusia pasti merugi. Lafi khusrin, khosirun, ada lagi minal akhsarin, al-akhsarun. Itu khusran al-mubinah itu juga ada. Itu jumlahnya kami hitung ada 55 kali disebut bahwa manusia itu merugi. Sebabnya yang utama sama dengan Nabi Husin wal asri, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina kafaru bi ayatillah, sama ulaika murqasun, semuanya. Ini Al-Quran menekankan seperti itu, bahwa semua umat manusia akan merugi kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh seperti yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah siap. Oke, saya singkat. Ayat yang lebih dahsyat lagi adalah walladzina kafaru a'maluhum sarab kata mudana biki atin yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an fa wajadallaha indahu fa waqahu hisabahu. Itu artinya persiskan manusia-manusia yang tidak beriman itu hasil karyanya, kreasi-kreasinya, ilmu pengetahuan sampai kemanapun juga sampainya, itu bagikan fata morgana. Seakan-akan enak, bagus, luar biasa, tapi kenyataannya sampai sekarang ini belum bisa mensejahterakan manusia lahir batin di dunia. Belum bisa mensejahterakan lahir batin sampai tatanan dunia yang ada adidayanya itu, bahkan dulu yang sekarang kita sebut komunis dan kapitalis, sosialis dan kapitalis.
Sosialis sudah mulai rontok, sekarang sedang pembenahan saja. Dibenahi seperti apapun juga, kalau dasarnya adalah al-kufru nggak bakalan sampai. Sekarang kapitalis sedang dikritik habis-habisan karena di sana sini terjadi pelanggaran dan lain sebagainya. Akhirnya juga tidak bisa mensejahterakan. Negara kapitalis pun juga seperti itu keadaannya. Maka diprediksi kapitalis masa berlakunya juga hampir habis. Itu nanti yang menyaksikan kalian dan anak-anak kalian semua. Terus kita gimana? Gak bisa kecuali kita kembali kepada tuntunan Allah melalui pedoman yang kita lihat di dalam Al-Quran tadi sama. Farudduhu ilallah wa rasul. Kalau sekarang yang terkenal fafirru ilallah, itu yang dilakukan contoh. Fafirru, larilah, kembalilah, bersegeralah kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, itu juga sama. Kita ke sana. Untuk apa? Ya beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Gak ada. Kenapa beriman? Ya jelas, karena dalam Al-Quran disebut wala tamutunna illa wa antum ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, sudah beriman mati jujur benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, untuk apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, apa yang akan kita siapkan untuk masa depan. Dipulang lagi ittaqullah, itu dalam Al-Quran. Ittaqullah wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan seperti itu, jangan malah melupakan. Dan akhirnya kita mengejar fata morgana dan kita tidak tahu sebetulnya itu adalah fata morgana. Begitu kita nyampe fata morgana nggak ada apa-apanya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Untuk itu kita menuju ke sana, garis finish kita itu jelas. Garis finishnya jelas, itu ya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kita semuanya adalah berlari maraton. Kalau berlari maraton adalah individu. Semakin kita cepat, semakin kita mendapatkan garis finish itu. Nah, kalau kita berkeluarga berarti kita mengajak anak kita semuanya untuk lari bersama-sama menuju garis finish, meskipun lika-likunya berbeda-beda. Itulah. Maka tetap saja kita seperti sekarang ini dan masa yang akan datang. Itu ayat yang dibaca Ustazah Fathul tadi itu ya pas. Nah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Ya kan? Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tasha'un nuzulan min ghafurir rahim. Rumusnya tetap. Sekarang kita mempunyai profesi yang sangat beragam berbeda. Kalau dulu di kantor kami selalu mengatakan, sudahlah, jadilah super di levelmu masing-masing. Kalau sekarang, jadilah yang mutakin di profesimu masing-masing. Kita
menyiapkan masa depan anak-anak, bagaimana mereka nanti tetap berprofesi dan biidznillah, ini bukan karena buat, tapi kami yakin masa-masa yang akan datang, di masa-masa anak kalian itu justru orang yang paham tentang agama Islam di profesi apapun juga akan menjadi rujukan. Bagaimana mereka berlomba untuk menempuh hidup yang lebih bermakna. Percaya, sekarang ini saja sudah banyak yang sadar bahwa ilmu pengetahuan, tatanan, semuanya, ekonomi, politik, dan pertanian, itu semuanya kalau tidak memakai kesepakatan, yang kesepakatan itu bersama-sama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu nggak mungkin kesepakatan itu akan terjadi. Kalau perang dunianya sekarang antara yang liberal dalam ilmu pengetahuan teknologi itu maunya seenak, yang penting maunya jualan dan hasil kreasinya itu mendatangkan kekayaan. Sementara di tempat lain mengatakan yang agak manusiawi, nggak bisa, harus ada pembatasan. Kalau tidak dibatasi apa jadinya dunia ini? Ini dua-duanya ribut. Akhirnya kalau gitu dibuatkan regulasi yang disepakati kelompok sana kelompok sini. Ternyata untuk mensepakati poin-poin tertentu sulit. Dan itu hanya bisa disepakati, betul-betul disepakati sesama manusia dan diamalkan, dipegang benar-benar kalau semuanya itu sama-sama beriman tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berarti anak-anak kalian, anak cucu kalian nanti juga siapkan untuk menghadapi masa depan itu seperti itu. Islam sekarang sudah tidak bisa dibendung lagi. Islam sudah tidak bisa dibendung lagi. Coba sekarang ini Islam sudah tidak mempunyai kekuatan adidaya, tidak ada khilafah, dan tidak mempunyai kekuatan seperti Fir'aun, tidak mempunyai kekuatan seperti Persia dan Romawi, atau mungkin tidak mempunyai kekuatan seperti Amerika yang sekarang ini. Tapi apa kenyataannya? Semakin hari yang memeluk Islam semakin banyak, dan akhirnya itu diteliti, maka 30 tahun mulai sekarang ini nanti penduduk bumi mayoritas Muslim. Itu sesuai dengan pertumbuhan populasi yang ada di dunia. Tidak bisa dipungkiri. Hunaka fil gharab, madanakur kanisa asbahat masajid di kulli makan, fil gharab, fil syarq, fil gharab. Itu semua seperti itu. Kok bisa London berubah menjadi Londonistan? Londonistan. Itu gambaran yang ada di barat sana seperti itu. Banyak sebabnya, karena memang agama Islam adalah agama yang paling bisa merasuk ke dalam sifat manusia asli. Nah, seorang profesor non-muslim ketika diberitahukan tentang hukum warisan, waris itu di Amerika itu 8 jilid tebal-tebal. Setelah dikasih tahu di dalam Islam itu hanya 2 lembar, itu pusing dan akhirnya masuk Islam. Itu 2 lembar dalam surat An-Nisa itu kan dicumpulkan menjadi 2 lembar. Itu dari mana bisa menyusun seperti itu? Jadi warisan itu ada hubungan darah yang sangat kuat dan luar biasa. Itu bagaimana menyusunnya, padahal ayatnya seperti itu. Itu baru mereka masuk. Kalau begitu ini bukan buatan manusia. Kalau yang kalian dengar di Indonesia sudah dulu kan, Al-Quran itu
ijazul Quran. Kan bayangkan kalau kita berbicara terlalu banyak. Di antara ijazul Quran kata neraka, kata surga, kata thawab, kata iqab, itu semuanya seimbang. Dan yang mengherankan kata arat wa kata bahr. Arat itu ternyata jumlahnya cuma sedikit, sepertiga kalau nggak salah itu. Selebihnya itu bahar, karena yang luasnya arat dan bahar segitu. Udah, ini semuanya adalah membuat banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi setelah WTC itu dibom, semua penasaran membaca Al-Quran, dan setelah penasaran banyak yang masuk Islam. Ini untuk gambaran secara umum. Maka siapkan anak-anak kalian untuk menghadapi itu. Jangan lupa untuk diisi kekuatan beragama. Qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istiqomahnya terserah. Kalau memang nggak susah-susah, ya masukkan saja ke pesantren. Nah, maka disitulah rintian dan pesan kami, tetap kami tolong. Kalau dulu saya, Ustaz Sudati dan guru-guru Gontor menitipkan perjuangan itu kepada anak-anakku, kali ini sampaikan titipan kami itu kepada anak-anak kalian, supaya mereka nanti bisa lebih baik. Disitulah maka kami mengatakan bismillah, sesibuk apapun juga tetaplah menjadi punyai bagi anak-anakmu, anak-anak kandungmu, atau orang-orang tetangga sekelilingmu, ya kan? Kalau suamimu bukan dari Gontor, cukup kamu yang menjadi navigator. Suamimu tetap pegang kendali, navigatori mobilmu itu dengan jiwa dan irama Gontor. Itu yang kami pesankan. Dan insya Allah, karena laki-laki itu, laki-laki yang benar-benar itu akan memilih anak-anak itu berpikir 1000 kali dulu. Mikir, akhirnya menentukan pilihan pada anak-anakku, karena dia berharap akan mendapat ketenangan bersama kalian, dan kalian menjadi pelita kedamaian di dalam keluarga anak turun dia. Itu adalah laki-laki. Ya, sudahlah, bismillah, maka cintailah suamimu apa adanya. Dan kalau tadi mudah-mudahan suamimu menerima kamu apa adanya, maka cintailah suamimu apa adanya. Ini pesan kami dari lubuk hati kami yang dalam, ya. Apapun punya kekurangan, punya kelebihan, dan sama kita juga seperti itu kan. Kalian melihat saya dengan ibu itu, apa ada kekurangan? Banyak. Terutama saya, banyak. Tanya sama beliau itu, ya kan? Tapi kita tetap saja berusaha, gitu. Kemudian kita tetap doakan. Saya tetap terus mendoakan anak-anak kalian, mudah-mudahan bisa menjadi mujahidin, mujahidah di masa akan datang, dan bisa mengirim doa-doa kepada bapak ibunya setelah kita nanti berada di alam sana. Ya, saya kira ini saja untuk menyikat waktu. Nanti selebihnya silakan kalian. Ada perwakilan juga terkait ini, MC-nya, perwakilannya siapa yang bercerita, kemudian ada yang bertanya, dan silakan. Ya, Pak Toli. Semakin cantik, Insya Allah. Dan teman-teman Mahyes yang saya sayangi, alhamdulillah. Ya Allah, maafkan anak saya, doakan. Insya Allah, ini anak saya untuk Ustaz, ya Allah. Saya punya belum mereka.
Iya, mohon doanya. Saya yang bisa mendoakan anak saya yang Masya Allah. Begini Kiai, Ismi Eba, Su'eba Aslamiyah, anak min Semarang, lastu mahirun fil ma'had. Wah, anak lastu masyhurun fil ma'had. Anak insan dari mustakmal lah pokoknya. Tetapi Masya Allah kami menginginkan sekali ilmu yang barokah dari panjenengan sebagai kiai saya, sebagai ibu kiai saya. Ada sedikit mungkin pertanyaan dan juga saya ingin cerita sekali. Senang sekali bertemu panjenengan, Masya Allah, senang sekali seperti obat sudah 18 tahun baru alhamdulillah bisa kepanggil panjenengan. Begini Kiai, sebenarnya kalau boleh saya ingin tahu sejauh mana peran kita sebagai perempuan di masa depan, yang mana kalau kita mau mengikuti, ya kita didoktrin untuk menjadi para perempuan-perempuan yang hebat, yang memang butuh sekali di zaman sekarang ini pembela-pembela wanita. Banyak sekali kekerasan seksual pada wanita. Seperti contoh, alhamdulillah saya hikmah di beberapa organisasi perempuan, konferensi perempuan ulama itu banyak sekali. Kalau kita tidak pegang, kita tidak urusi itu banyak sekali korban-korban begitu, Kiai. Sedangkan di sisi lain juga kita sebagai tadi ibu nyai di rumah untuk anak-anak kita sendiri yang harus ngopeni anak, yang setiap hari harus menjaga dan lain sebagainya. Ingin merubah dunia, merubah dunia, merubah remote channel saja nggak bisa gitu kan ada. Nah itu yang istilahnya menjadi kita, ya Allah, bagaimana melihat sosial di sekitar kita itu seperti ini. Perempuan-perempuan, anak-anak di bawah umur, banyak kan perempuan itu menjadi eksploitasi dan lain sebagainya. Banyak isu-isu ekstremisme itu juga di latar belakangi oleh salah satunya lemahnya kondisi wanita. Begitu Kiai. Bagaimana sebaiknya kita menjadi perempuan yang bagaimana, yang pengen merubah dunia tapi juga tidak lalu meninggalkan tadi kewajiban di rumah, begitu Kiai, supaya tidak menjadi perempuan yang panjenengan katakan khusrona mubina, naudzubillah min dzalik. Dan terakhir, banyak pertanyaan. sebenarnya saya pengen cerita banyak ini sama Kiai. Semoga kita doakan bersama teman-teman Kiai kita Ustaz Hidayatullah beserta Ibu Nyai disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya supaya kita dapat berkah dari panjenengan semua. Kiai, monggo kalau lewat Semarang dinarak kedudukan Sponsor. Iya, senang sekali ditunggu kehadirannya. Begitu, terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Tafadhol. Ustazah jawabannya singkat aja ya. Singkat aja. Kita di dunia ini dihadapkan kepada pemikiran-pemikiran yang sangat amat masuk akal dan enak dinikmati di akal. Sangat amat masuk akal dan enak untuk dinikmati di akal. Itu supaya diingat. Tetapi belum tentu disetujui dan diridhoi Allah. Ya, sekali lagi, masuk akal nikmat dan belum tentu disetujui oleh Allah. Kalau begitu, wanita menurut antum masa depan seperti apa? Yang seperti dikehendaki Rasulullah. Rasulullah menghendaki itu karena dari kehendak Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa huwa wahyun yuha. Tadi kan saya sudah menggambarkan. Seakan-akan Al-Quran itu, Al-Qurannya ya, seakan-akan, tapi Allah jelas-jelas itu tahu perkembangan zaman ini, tahu. Maka ayatnya walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Oke.
Kalau begitu pemikirannya enak, indah, dinikmati, masuk akal, logis, rasionalis, itu sama dengan ini fata morgana. Nah, terus gimana Ustaz? Ya kalau ada Al-Quran fata morgana, ya fata morgana. Coba pemikiran itu ditambahkan plus dengan keimanan, berubah. Pemikiran itu pasti akan berubah. Karena itu adalah pemikiran yang ansih dari otak dan akan bagus, tapi masih kalah. Otak bagus, bisa menciptakan komputer ini dan lain sebagainya. Itu adalah kehebatan kita sudah akui. Logika, filsafat ini semuanya sudah kita akui, ya kan? Tetapi sang pencipta otak jauh lebih hebat daripada otak itu sendiri. Ini rumusnya, saudara. Maka pesannya, jangan terkecoh sesuatu yang agak-agak enak dilihat seakan-akan benar, meskipun itu mayoritas di Indonesia atau mayoritas di bumi. Allah sudah mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi, dengan logika dan yang bagus-bagus seluruh dunia itu semuanya menyatu. Ya kan? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, maka kita harus tetap kepada jalan Allah. Maka kemajuan dengan jalan Allah. Ingat, Rasulullah ketika menulis surat kepada Romawi, Persia dan Fir'aun, anak turun Fir'aun, itu sebetulnya katakannya, kami tidak akan mengambil kekuasaan imperiummu, kekaisaranmu, kebesarkukan. Kami tidak perlukan itu. Kami yang perlukan, kalau kalian beriman, kalian akan lebih mulia lagi. Kan gitu. Kita pun sekarang mengakui kehebatan universitas manapun juga ini semua, ya kita akui. Tapi yang kita serukan dari pesantren, coba kalau ditambahi iman akan lebih dahsyat. Untuk itu pemikiran apapun juga, bismillah, kalau banyak itu ditambahi keimanan lebih baik. Wanita yang masa akan datang tetap wanita yang bisa menanamkan keimanan kepada anak dan orang sekelilingnya, itu adalah wanita yang hebat dan wanita yang kuat. Nah, sekelilingnya siapa? Termasuk suami. Itu adalah wanita yang hebat. Maka peran wanita menurut antum gimana? Ya, Al-Quran a'raf wa Nabi a'raf walastu a'raf. Ya sama-sama kita kembali Quran dan hadis, insya Allah itu yang terbenar. Perubahan zaman, perubahan kerajaan, semuanya jawabannya satu, kembali kepada Allah. Maka pendidikan di Gontor itu berusaha mengantarkan manusia sesuai dengan tujuan diciptakan, memanusiakan manusia sesuai dengan kehendak Tuhannya. Itu sekali itu, mewanitakan kalian sesuai kehendak Allah untuk kalian menjadi wanita seperti apa. Maka urut-urutannya, kalau di jemaat kemarin itu urut-urutannya domestik, natural, tabii, kemudian keluarga, kemudian sosial. Kalau keluarga sudah boleh, kendal suaminya mengizinkan, silahkan langsung masuk ke masyarakat. Itu semuanya kalian yang mempertimbangkan dan kalian semuanya berdiskusi. Di sini letaknya menavigatori suami dengan irama gontori, itu semuanya sesuai dengan kesepakatan anak-anakku bersama suaminya masing-masing. Terlalu panjang, terima kasih, mudah-mudahan. Yang kami sayangi ayahanda dan ibunda kami tercinta, Masya Allah, terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak, Ibu,
Mohon maaf ini Ibu, Bapak suaranya menghilang. Jadi suara rata-rata suara kami menghilang gitu ya, yang tadinya lembut jadi serak-serak basah. Karena kebanyakan tertawa bahagia sampai yaitu modalnya juga Ustaz, saya sedang hamil 3 bulan. Alhamdulillah. Anak ketiga, ya semoga sehat selalu. Butuh perjuangan memang untuk sampai ke sini, sampai ketika ketawa sudah luas, akhirnya istirahat lagi di kasur. Maaf ya, saya cuma bisa dari atas kegiatan ini ya Pak tahu. Jadi seperti itu Ustaz, karena tenaga gitu Ustaz. Tapi alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman dan alhamdulillah sekali sangat senang, sangat puas bisa bersilaturahim, apalagi bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat-sangat kami rindukan. Dan Ustaz ingin bertanya Ustaz, sebenarnya sangat ingin sekali kami ini ingin mendapatkan nasihat dari antum khususnya untuk bisa istiqomah Ustaz. Ini untuk berhijrah ya, istiqomah berhijrah dari kami yang mungkin bahasanya petakilan, bahasanya begitulah Ustaz, kami yang lebih tahu, kami dan mungkin keluarga yang sekitar yang lebih tahu bagaimana kekurangan kami. Tapi umur itu memang tidak bisa dibohongi, keriput-keriput sudah mulai bermunculan Ustaz. Ya jadi ya umur itu sudah semakin menua, tapi kok kadang kami tuh agak susah gitu Ustaz untuk bisa lebih baik lagi, lebih baik. Dan bagaimana Ustaz tipsnya supaya nanti menyambut kematian itu lebih oke lagi Ustaz, Masya Allah. Ya mohon penjelasannya Ustaz, syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nila Saadati. Saya juga agak berdek ini sama, ngomongnya agak berdek. Mungkin saya sebelumnya waktu di pondok memang tidak pernah gitu bicara di depan Bapak, di depan Ibu gitu. Lain dengan Mbak Diren ya. Mungkin sudah sering dan alhamdulillah kali ini saya diberikan kesempatan Ustaz. Alhamdulillah. Mbak Diren. Baik Ustaz, langsung saja karena ini dari tadi kita menyangkut tema perempuan gitu Ustaz. Dan saya menyambung dari pertanyaannya Mbak Ebah tadi, juga Mbak Edi tentunya. Saya ingin bertanya Ustaz atas ketidaktahuan saya atau mungkin kami tentang relevansi sebuah respon keilmuan zaman dulu dengan zaman sekarang itu terkait perempuan Ustaz. Jadi terkait fenomena-fenomena sekarang ini itu banyak sekali ya, dengan usia-usia kita yang sudah maksudnya menginjak 40 tahun menginjak maaf ini banyak yang nggak merasa. Usianya sudah menginjak 40 tahun. Jadi dalam rumah tangga kami itu kadang ada yang namanya pengganggu rumah tangga seperti itu. Sebenarnya saya nggak enak juga, tapi harus ditanyain ini. Kalau zaman dulu itu Ustaz, mungkin perempuan-perempuan gitu diajarkan untuk banyak bersabar, tawakal, mendoakan suami seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang pengganggu rumah tangga itu sudah semakin marak, bahkan mereka bisa ketawa-ketawa, lebih pede gitu daripada yang diganggu. Saya sampai duduk loh beneran. Kemudian Ustaz, apakah masih relevan? Apakah kita hanya sebatas mendoakan suami, kemudian yang menjaga suami dengan mendoakan, bertawakal dan pasrah gitu aja, atau memang menjaga suami itu adalah sebuah jihad gitu? Iya betul. Apakah menjaga suami itu adalah sebuah jihad? Kalau ada sesuatu kita itu boleh jambak gitu. Atau kayak gimana gitu? Kemudian Ustaz, selanjutnya
relevan dengan sekarang yang kita hanya harus tawakal, bersabar kayak gitu Ustaz. Kemudian itu pertanyaan pertama Ustaz. Saya dua aja Ustaz. Yang kedua Ustaz, alhamdulillah tadi sudah banyak ujangan dari Ustaz terkait kita harus menjadi bangga dengan suami yang kita miliki. Kita harus bersyukur dengan rumah tangga yang kita miliki. Kami ini juga request dari Mbak Pipit juga. Kami minta untuk ya Mbak Cynthia juga agar diberikan maksudnya diingatkan akan dosa-dosa jika kita berani gitu mengganggu rumah tangga orang. Ya kan? Karena kan kita harus jadi bunyai untuk keluarga kita masing-masing. Begitu Ustaz. Ini sebenarnya mungkin pertanyaan nggak hanya dari saya aja, karena kita juga banyak sekali mungkin yang baik di sini ataupun di luar sini yang merasakan hal fenomena yang seperti itu gitu Ustaz. Karena zaman sekarang pengganggu rumah tangga itu kalau dibacakan ayat Quran itu sampai kata berkali-kali dibolakkan itu udah nggak mempan Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz, terima kasih atas waktunya teman-teman. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan Ustazah Nila tadi ya, kok sangat menarik buat saya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Ustazah, tapi saya akan memberitahu bahwa apakah saya juga dulu nggak jihad untuk menjaga Ustaz. Apakah saya juga tidak bertakwa untuk menjaga jihad dari saingan yang 3.000 yang begitu cantik-cantik, yang begitu pintar-pintarnya, itu adalah penuh perjuangan ketakwaan dan jihad saya. Yang tidak pernah di rumah, apalagi kalau bulan Ramadan, itu adalah penuh jihad saya. Curcol ya. Saya kira itu aja untuk intermezzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama kedua ini jadi satu sepertinya. Nadanya sama dan itu dua-duanya sudah dijawab sama Ibu. Ya itu sudah selesai. Nanti tanya aja Japri apa yang diperbuat Ibu itu sehingga saya takluk. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi masih relevan Ustaz itu kita kayaknya masih relevan. Masih tetap berdoalah ya. Kan karena istri saya ada di sini, tapi yang jelas kalau seandainya bukan beliau, saya mungkin nggak kuat di mancingan itu. Ya, yang menguatkannya ini coba ya lihat yang naudzubillah bukan melihat. Ketika ditunjuk pertama kali kami untuk menjadi pengasuh kalian, itu ngomong gimana itu Bu? Saya masih seperti ini, usia saya waktu itu belum 35 kan, masih seperti itu. Kemudian ya Allah, Ibu 24, Ibu usia 24, itu masih baru pulang di airport. Ibu jemput kami, saya pulang dari Pakistan, dijemput, kemudian diberitahu sama adik, Mas,
Nanti pulang ini sudah dibuatkan rumah di Mantingan, kami disuruh di Mantingan bersama Ustaz. Hah? Terus iya sudah jadi pengasuh. Hah? Terus pengasuh kan? Tak diam nggak berani teruskan kan? Tapi pikiran saya ya Kak berontak, gimana pimpinan pondok kok menuntut kami seperti orang masih begini atau masih pengen belajar masih kan gitu. Terus ada orang ngobrol sana sini berpikir, saya langsung nengok karena itu beliau kalau sudah di istiqoroh insya Allah minimal baik buat kita. Adem rasanya. Saya yakin beliau ngomong spontan. Berarti Allah mengademkan saya itu karena spontan dari beliau, cuma ngomong begitu. Tapi saya pikir iya juga ya, nggak mungkin pikiran pondok menentukan melangkah sesuatu kalau nggak di istiqoroh dulu, tidak tahajud, tidak berdoa, nggak mungkin. Pasar kasih itu untuk melangkah untuk ribuan rakaat. Kali ini insya Allah ya sudah minimal adalah pendidikan bagi kami berdua. Nah, kemudian baru di situ saya termenung. Dulu saya pernah menulis Mada Mas'uliyatil Mar'atil Muslimah Tijaha Mustaqbalil Ajyal. Itu gara-garanya saya ingin melihat seperti apa sih sosok ibuku di mata Islam setelah kami di Saudi melihat wanita seperti itu, kemudian di Mesir wanita seperti kami kemudian wanita seperti itu 78, kemudian kami ke Eropa wanita seperti itu. Tahun 80 kami menulis itu gara-gara pengen seperti apa sosok yang baru. Setelah itu kalau gitu sosok wanita yang diinginkan oleh bapak saya dengan mendidik anaknya kan gitu. Kok di sini ada ruturan? Tentunya kan membaca buku-buku tentang wanita, pengen tahu tentang wanita, pengen tahu wanita di samping saya nanti akan menikahi wanita kan gitu. Jadi pengen tahu juga apa ini ya hikmahnya saya digiring oleh Allah untuk memperdalam wanita. Kemudian alhamdulillah ibu dari pesantren juga dari Bangil, dan itu juga tidak kami rencanakan dapatnya ya ini, dia dapatnya kayak gini aja. Jadi sama ya sudahlah bismillah. Dalam perjalanan secara diam-diam saya mempelajari wanita, kan ini kamusnya kan. Wanita seperti apa diinginkan, kalau dimarahi gimana, kalau itu semuanya ada di sini kan. Baru setelah itu ditanya, kalau ibu dulu di pondok diapakan? Ternyata pondok beliau lebih dahsyat lagi. Nah, kalau ada anak melanggar, dibotak rame-rame di depan umum, diikop dulu, baru diumumkan. Pulang. Kalau kita pulang dulu sana nak, baru diumumkan, ya kan? Berarti lebih dahsyat tempat beliau itu. Kemudian ikopnya dicambuk, dicambuk juga, nanti tanyakan sama ibu. Kalau begitu gontor. Lama-lama ibu paham. Kalau gitu gontor yang dimau itu seperti ini, karena kita selalu diskusi. Kalau tempat kami maunya seperti ini, gontor mainnya seperti ini. Dah, gitu kan? Untuk itu maka ibu tidak saya libatkan apa-apa. Kalian tahu? Karena saya tidak ingin Pondok Gontor Putri itu nanti warnanya dilihat orang warnanya adalah warna pondok beliau. Padahal Pondok Gontor Putri itu adalah gontor yang gontor putri. Yang dimaui Allah, yang dimaui pendiri gontor. Maka yang kami ini kan, kami mencari sosok-sosok wanita yang pernah disebut atau dipuji oleh Tiga Timurti itu siapa, dan itu kami pelajari. Biografinya, sejarahnya, kegiatannya kami pelajari. Kemudian kami melihat
Dulu ada putrinya juga, TA itu ada putrinya. Seperti apa Pak Sahal dulu mengajarkan putri itu disuruh apa? Kemudian kami melihat Pak Zarkasi itu mendidik anaknya seperti anak putrinya itu seperti apa. Baru kami paham bahwa putri menurut Trimurti itu adalah putri aktivis dan tokoh tetap Islam. Itu ternyata yang dimau dulu. Maka kakak kami itu dengan kondisi ekonomi yang sangat amat sulit sekali, beliau memperbolehkan anaknya itu ikut konferensi organisasi pelajar ke Palembang, ke Makassar, terus kemana lagi itu diperbolehkan. Itu kakak-kakak saya yang perempuan-perempuan. Jadi mereka aktivis. Sebelumnya itu dititipkan sama pengulu kerajaan Yogyakarta supaya dia mendapatkan induk semang yang benar ketika sekolah di Yogyakarta. Nah, kemudian kami juga mencari tahu yang dulu ada kan Diniah Putri Bangil dan Mualimat Yogyakarta. Itu semuanya adalah menjadi referensi Gontor untuk memputrikan Gontor. Dan akhirnya jadilah seperti anak-anakku. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena selama ini kalian menjadi kelinci percobaan. Iya, tapi sudah 2005 sudah jauh nih. Yang kelinci percobaan pertama ada 94 itu betul-betul percobaan dan kami lost. Seakan-akan mereka itu adalah anak didik kami dan kami berlebihan. Lupa diri bahwa kami laki-laki sedangkan anak-anakku itu putri. Akhirnya kami diingatkan sama wali murid. Alhamdulillah Ustaz, anak saya yang alumni yang dari sini itu kakak-kakaknya laki-laki itu kalah semuanya. Nah. Tapi dengan bangga menceritakan itu, langsung kami diskusi sama Ustaz itu. Masya Allah, nahnu ghalibnya Ustaz, ghalibna ghaltan jiddan ghaltan. Kalau begini caranya, anak keluar mantingan jadi laki-laki semua. Dari situlah kami terus mulai menurunkan volumenya dan akhirnya tetap kalian harus tetap aktivis. Kenapa aktivis? Karena kalianlah yang akan menyetrumkan jiwa-jiwa pemimpin kepada anak-anakku. Kalau ibunya tidak pernah mempunyai jiwa pemimpin, bagaimana dia? Meskipun kalian dulu di Gontor itu bermustamalah, tapi sebetulnya anak-anakku belajar kepemimpinan secara pasif. Sekarang gini, kalau anak-anakku bisa membedakan ketua kamar 1, ketua kamar 2, kamar mana yang baik, berarti kalian merekam. Membedakan wali kelas, kalian merekam. Membedakan ketua PP atau pindab dan merekam. Berarti kalian bisa untuk mendidik ibu dari tokoh masa yang akan datang. Itu yang dan kami yakin. Maka belajar imamah dan kitobah, itu kan? Di awal-awal kalian kakak-kakak kalian tuh males-malesan. Ustaz, awalan sauti ghairu jayyid, thaniyan al-mar'ah la yumkin ayyakuna imaman. Gimana nata'alam imamah wal kitobah, ya kan? Apalagi semua mengutarakan isi hatinya. Akhirnya kami sudah mempunyai persiapan. Gini nak, kalian harus menjadi ibu yang strong, yang kuat, yang bisa mendidik anaknya jadi imam khatib. Siapa yang akan mengajari? Bapaknya. Kalau bapaknya itu nggak udzur, kalau suamimu udzur, ya kan? Mungkin kamu nggak bisa, sibuk, ayo jarang di rumah, ayo atau meninggal, ya. Maka siapa yang akan urus? Ya kita, ya kalian yang harus ngurus.
Untuk yang lain, kalau dia nikah lagi, nah, ya kan? Oh, sudah, bismillah. Itu masih ada yang ketawa-ketawa. Nah, itu nikah lagi, Ustaz. Jadi suami meninggal mau nikah lagi, baru katakan, ya silahkan. Tapi kalau anakmu sudah 5, 6, 7, suami juga mau mikir nikah lagi. Sudah bismillah, didik anak-anakmu. Mari kita belajar. Cuma mempelajari ini siapa? Bismillah, Allah manfa'na bima 'allamtana. Siapa tahu melekat dan kalian betul-betul menjadi ibu dari tokoh dan ulama masa akan datang. Lumayan kan kita dikirim terus doa dari anak-anak kita. Dah, bismillah, ta'alam. Na'am Ustaz. Nah, seperti itulah. Maka saya minta maaf, dan insya Allah itu ada hasil ijtihad gontor, terobosan gontor untuk menatap masa depan. La'alla aizul Islam wal muslimin fi biladina memang betul-betul di tangan anak-anak. Kami yakin. Terus gimana Ustaz supaya istiqomah itu loh? Ini sudah yang paling pas, ada seorang kiai itu mengatakan, kita itu harus tahu musuh utama kita itu siapa. Pengganggu rumah tangga tadi, mungkin belum, ya. Apalagi pengganggu negara, pengganggu ini belum. Pengganggu pondok, gontor belum. Maka dalam diri kita masing-masing harus tahu kita kuat beriman, karena musuh kita itu adalah yang tidak menguatkan iman. Intinya syaitan. Jadi tulis di mana-mana, di depan kamar, awas syaitan. Supaya ingat, dan akhirnya kita berlindung. Maka kami mengajarkan ta'awudzat. Karena kekuatan kita untuk berantem nggak mungkin. Untuk itu mohon perlindungan pada Allah. Sudah ingat, kita harus beriman, iman kita harus kuat. Ya, introspeksilah, iman kepada Allah itu apa yang harus kita imani. Ayo diingat-ingat lagi apa yang harus kita imani. Apanya saja? Ya segalanya. Bahwa Allah maha segalanya. Kalau kita lemah, ya sudah, Allahu Akbar. Kalau kita miskin, Allah Ghani. Kalau kita susah, Allah menyayangi, Rahman Rahim. Ya kan? Kita dulu ketika senang sama suami kita selalu ingatkan, iya, kangen sampai dia menikahi kita. Ya kan? Ya. Ketika itu kita belum percaya, kecuali setelah dia mengucapkan I love you, gitu kan? Iya kan, kalau belum ngomong belum percaya. Di Islam sama, cinta dulu, percaya dulu, baru al-qawlu bil lisan, al-iman bil qalbi, al-qawlu bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada yang bisa sembah, tidak ada yang dimintai Allah SWT, dan seterusnya kecuali Allah. Wan Muhammad utusan Allah, itu al-qawlu bil lisan. Wal amalu bil jawarih, ya sudah, kita buktikan bahwa kita memang beriman. Sama dengan kalian dulu, untuk membuktikan kepada calon suami kalau kita juga mencintai, ya kan? Biasanya apa tuh? Mengucapkan selamat ulang tahun, apalagi dan lain-lain. Itu sebetulnya ada al-amalu bil jawarih. Nah sekarang kita untuk supaya kita itu dekat sama Allah, ya kita ingat terus. Apa yang diingat? Segala kemahannya, apa saja. Itulah dengan berzikir. Ala bidzikrillahi. Loh, terus gimana? Masih relevan apa enggak Ustazah? Masih relevan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Udah, paling tidak tenang dulu di sini, kuat dulu kita di sini. Kita tahu adalah setan, bentuknya memang ada ganteng, bentuknya ada lain sebagainya, itu tapi itu memang setan. Ya kan?
Terus tujuan kita berlindung pada Allah, insya Allah terlindung. Tapi kalau semakin kita marahi, semakin kita lawan, setannya seperti diprovokasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Gimana istiqomah nih, ada Aditya yang memang al-iman yang terus wazid, maka semakin kita tambah taat, semakin kita kuat, semakin kita melakukan. Dengerin. Bebas Bu. Apa ya enaknya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaan tentang keilmuan mungkin saya jauh lebih tertinggal daripada anak-anakku. Saya sudah tidak nutut lagi dengan ilmu-ilmu anak-anak saya untuk mengenang ketika di pondok dengan guru-guru atau dengan kiai kalian semua. Saya ingin tahu, masih kenalkah atau lebih mendalamkah kalian dengan kiai kalian? Saya ingin pertanyaan, berapakah putra putri almarhum Kiai Al-Haj Sutaji Tajudin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, sebutkan nama, alumni tahun berapa, Adi Atak CV. Bismillahirrahmanirrahim. Saya anak min Madiun. Adi. Sekarang domisili di mana? Adi Ustazah. Berapa anaknya? Alhamdulillah sudah 2. Silakan. Insya Allah ini enggak. Tapi kalau untuk namanya ya 5 Ustazah. Putranya jumlahnya 5, terus putranya 3, putrinya 2. Bagaimana? Saya kira kurang. Iya, kurang. Betul. Coba siapa lagi, ada yang lebih tahu lagi? Boleh, siapa yang mau mencoba? Masih kurang tepat nanti. Mohon maaf ya anak Adi. Taksib, ayo dong taksib. Oh Miftah, ayo. Ustazah KMI Ustazah Miftah. Awas kalau salah ya. KMI loh. Ini KMI kalau tidak tahu keterlaluan. Ayo. Hidup taksibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama Ustazah. Bismi Miftahur Rahmah dari Madura, Pamekasan. Aslinya ada 4 Ustazah. Sepertinya tambah jauh lagi. Ini KMI di mana nih KMI ini? Waktu itu masih 4 mungkin. Bumika ngeles, Bumika. 5 insya Allah. Sepertinya kurang tepat. 3 putri, 2 putra. Kurang tepat Ustazah, mohon maaf. Bu, mohon maaf Bu. Ya, Bu Nira ya. Siap ya, silakan. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya. Saya langsung jawab aja nih saudara. Insya Allah 6. Sebutkan nama coba. Namanya yang pasti namanya bukan Mas Fawas dan Dik Riza. Betul kan salah? Karena kalau nama saya memang belum tahu. Saya hafal namanya putranya Ustaz Hidayat. Boleh Ustazah bagi 2. Mas Rozat, Sahrozat, oh Mbak Sahrozat, Mas Sofi,
Ulfahani, Ustazah Silvi, ya Ustazah Silvi, ya saya ingat Ustazah Silvi. Lumayan Ustazah. Yang dua kan tadi bukan Mas Fawas dan begitu Ustazah. Betul, putra putri almarhum Ustazah Enam. Yang pertama Ustazah Silvi yang sekarang jadi wakil pengasuh di Gontor Putri 5 di Kediri. Kemudian Ustazah Hanim. Ustazah Hanim itu alumni 99. Kemudian Sofi jadi dosen di Unida di HI yang sekarang sedang di Malaysia untuk S3. Kemudian Ustazah Ifni yang sekarang ditugaskan oleh Pondok Gontor di Gontor Putri dan sekarang sedang di Kairo. Kemudian Ustaz Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bi'ni'amin kafirin zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzuka min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la tada' fi maqamina hadha, Allahumma la tada' fi madinati sudu hadha, ya Allah, fi hadhihi al-madinah wa fi hadha al-makan, ya Allah, dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaita, wa la jahilan illa 'allamtah, wa la daynan illa qadaitah. ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك الرضا ولنا فيها الصلاح والفلاح إلا قضيتها ويسرتها وارزقنا علوما تنفعنا. Ya Allah, berikanlah manfaat yang sebesar-besarnya, meskipun yang kami dapatkan dari Gontor sedikit dan kami tambah dari tempat-tempat yang lain. Ya Allah, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi ailatina wa usratina, Allahumma barik lana fi awladina wa banatina wa dhurriyyatina, ya Allah. Allahumma barik lana fi manazilina, Allahumma anzilna fi jihadina, ya Allah, munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna ya Allah fil jihadit tarbawi, fil jihadit tijari, fil jihadil aidi, fil jihadil usrati, fil jihadid da'wati, wa fi jihadi mayadinil jihadil ukhra, ya Allah, munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ahlana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal khairi wat tuqa wal huda wal 'ifa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al dhurriyyatina ya Allah salihin wa salihat, alimin wa 'alimat, qanitin wa qanitat, mujahidin mujahidat, mujtahid mujtahidan, nusyata wa nasyitat, multazimin multazimat, adilin wa adilat, hukama qima durafa qarifa. Ya Allah, waj'alhum bastad fil ilmi wal jismi wal mali qurrata a'yun lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulata umurihim wa fiqhum fil amali ila ma fihi izzatul islam wal muslimin. Allahumma shfina ya Allah, mashfi wardana, la shifa illa anta, shifa min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq ya Allah banati tilmidati khirriji kuntur lil banat, ya Allah, warzuqhum li kulli wahidatin minhunna ya Allah zawjan salihan aliman qanitan mujahidan
qurrata a'yun lil muttaqina imama mujahidan sabiran muti'an qurrata lil muttaqina imama Allah marzuqhum liman lam turzaq bidurriyatin marzuqhum durriyatan ya Allah salihin alimin salihat alimat qurratan lil muttaqina imama qurratan lil muttaqina imama Allahumma syam jam'ana ya Allah jama'an marhuman waj'al tafarruqan ma'suman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pertemukanlah kami di dunia lagi ya Allah, dan kalau tidak pertemukan kami semuanya di surga ya Allah ya Sami ya